Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita insya Allah ibu-ibu akan membahas tentang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa tadi? Coba evaluasi lagi. Udah lama libur nih. Yang pertama siapa Bu? Khadijah. Yang kedua Saudah, pintar. Yang ketiga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab binti, ada dua Zainabnya, binti Khuzaimah. Yang keenam, ya Ibu, diingat-ingat, Ummu Salamah. Siapa namanya Ummu Salamah? Hind binti Abi Umayyah. Yang ketujuh, Zainab bin Jahsh. Terakhir, yang sekarang akan kita bahas, Juwairiyah bin Harith. Masya Allah. Hafal napa mboten? Ya, nanti dihafal lagi nggih. Mereka adalah ibu kita semuanya, ibunya orang-orang beriman, dan kita hendaklah mempelajari kisah-kisah mereka karena di dalamnya banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita ambil untuk menjadi istri salihah. Allah Azza wa Jalla tidaklah menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan istri-istri yang salihah. Dan hari ini kita akan membahas Ibunda Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Juwairiyah namanya siapa? Ya, ibu-ibu bisa nggak bicaranya? Juwairiyah. Oh, kalau orang Jawa ki ju dulu baru wai gitu ya, jadinya monyong lepas gitu ya, Juwairiyah. Nah, Juwairiyah ini nama aslinya Bu sebenarnya bukan Juwairiyah, tapi sebenarnya nama aslinya adalah Barra ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, nama aslinya adalah Barra. Nah, waktu itu Rasulullah SAW tidak mau kalau beliau sudah keluar dari rumah Ibunda Barra, maka artinya adalah beliau keluar dari kebaikan. Karena dari kata barro yabir itu artinya kebaikan. Jadi beliau nggak mau. Berarti kalau saya keluar dari rumah Barro, saya keluar dari kebaikan. Maka beliau mengganti nama, dan yang mengganti nama menjadi Juwairiyah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Juwairiyah, ibu-ibu, beliau dilahirkan 14 tahun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi lumayan cukup mudah ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah tahun berapa Bu? Tahun 1 Hijriah ya kan? Di mana hitungannya setelah Rasulullah SAW hijrah, maka kemudian dihitunglah 1 Hijriah. Nah, Juwairiyah binti Haris, beliau itu berasal dari kalangan bangsawan, seorang yang hidup di tengah kemewahan keluarga besarnya. Karena ayahnya Juwairiyah ini, ayahnya Juwairiyah Bu, itu adalah seorang pemimpin kabilah, pemimpin ketua suku ya. Dan biasanya orang Arab kalau mau memilih seseorang menjadi ketua suku itu tidak sembarangan ya. Dilihat dulu bagaimana keadaan dirinya, bagaimana dengan hartanya, bagaimana dengan keluarganya. Baru setelah itu terpilihlah ia menjadi ketua suku ya. Jadi bapaknya Juwairiyah yaitu Harith, beliau adalah ketua suku Bani Mustaliq. Bani Mustaliq itu adalah sebuah kabilah yang tidak jauh dari Madinah An-Nabawiyah. Ya subhanallah. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ibu-ibu masih ingat nggak dengan peperangan Uhud? Ingat tahun berapa peperangan Uhud terjadi? Ada hadiah nggak? Yo, tapi tidak boleh melihat buku, tidak boleh tanya ke Mbah Google. Ayo, boleh acungkan tangan. Peperangan Uhud terjadi pada tahun keberapa? Ya ibu-ibu, bismillah. Salah juga nggak apa-apa. Acungkan dulu tangannya, baru menjawab. Monggo, silahkan. Tahun ketiga setelah kenabian. Berarti kalau tahun ketiga setelah kenabian, peperangannya terjadi di kota Mekah.
Karena hitungan kenabian, tahun kenabian itu hitungannya setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita jangan bingung. Ada tahun kenabian, ada tahun hijriah. Tahun kenabian dan tahun hijriah bedanya apa? Tahun kenabian misalnya 1 tahun setelah tahun kenabian, 2 tahun setelah tahun kenabian, contoh, atau 1 tahun sebelum tahun kenabian. Hitungannya Bu, tahun kenabian itu dihitung ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Rasulullah SAW di kota Mekah berapa tahun? Berapa tahun di kota Mekah ibu-ibu? Ayo, ada yang tahu berapa? 13 tahun. Maka itu dihitung sebagai tahun kenabian. Baru setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah dan dihitunglah 1 Hijriah berdasarkan hitungan Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan yang namanya perang Uhud itu terjadi di kota Madinah. Ya, enggak apa-apa deh mbaknya dapat hadiah. 3-nya betul. Hanya harusnya hijriah, bukan kenabian. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah mau mencoba. Beliau tuh saya lihat dari tadi, kayaknya ini, cuman mau bilang hijriah kok kenabian gitu ya Mbak ya. Masya Allah, enggak apa-apa. Diingat-ingat ya Bu, perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriyah ditulis. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriyah. Perang Badar terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriyah. Ya, diingat-ingat. Nah, dulu Bu, waktu perang Uhud terjadi tepatnya pada tahun 3 Hijriyah. Kala itu kita tahu subhanallah kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perang Uhud kala itu kaum muslimin berada dalam keadaan kalah. Apa penyebabnya diantaranya? Diantaranya karena pasukan pemanah yang awalnya berada di Gunung Romlah, gunung pemanah, gunung orang-orang yang memanah itu, para pemanahnya turun. Ya, masih di dekat Gunung Uhud. Nah, para pasukan pemanah itu turun dan akhirnya puncak tersebut tidak ada orang, barulah orang-orang kafir Quraisy naik. Ya, naik dan mengalahkan kaum muslimin. Nah, yang akan saya ceritakan, kenapa saya ceritakan kejadian perang Uhud, dari kekalahan kaum muslimin akhirnya berdampak pada suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Madinah. Mereka mengatakan kaum muslimin akhirnya bisa terkalahkan gitu ya. Dan kita berarti bisa mengalahkan kaum muslimin. Jadi mereka dari suku-suku Badui, suku-suku pedalaman yang ada tidak jauh dari kota Madinah, mereka sudah mulai memberontak. Ya, memberontak ingin mengepung Nabi kita Muhammad SAW. Pada waktu itu ibu-ibu, mereka sudah mulai berencana, bersiap-siap ingin mengepung kota Madinah. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW mulai mengutus ya mata-mata beliau ya ke tempat yang ditinggali oleh Bani Mustalik. Dan betul, setelah beliau mengirim mata-mata, ternyata dari Bani Mustalik sedang menyiapkan peperangan untuk mengepung kaum muslimin. Allahu Akbar. Maka dari itu, sebelum mereka mengepung kaum muslimin, Rasulullah menyiapkan persenjataan, menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Masya Allah ya Bu. Jadi kita tahu ternyata semua apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu. Allah yang memberitahu. Nah, kejadian tersebut, ya kejadian di mana akhirnya kaum muslimin mengepung Bani Mustalik terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ya, dinamakan dengan peperangan Muraisi'. Ya, peperangannya namanya apa Bu? Muraisi'. Subhanallah. Bu, kabilah atau suku Bani Mustalik terkaget-kaget. Ya. Kenapa terkaget-kaget? Terkaget-kaget karena mereka belum siap-siap. Ya. Baru siap-siap sudah dikepung. Kira-kira menurut ibu-ibu yang menang siapa? Kaum muslimin atau Bani Mustalik? Siapa yang menang? Kaum muslimin.
Ya, kaum muslimin karena sudah siap-siap. Ya, subhanallah. Betul lah, kaum muslimin Allah menangkan. Waktu itu ayahnya Juwairiyah, ayahnya Barra yang bernama Haris bin Nadir, beliau tewas dalam pertempuran ini. Ya, beliau tewas dalam pertempuran ini dan akhirnya banyak tawanan yang dibawa oleh kaum muslimin ke kota Madinah. Di antara yang menjadi tawanan adalah ibunda Juwairiyah beserta kerabatnya, Bu. Jadi banyak sekali tawanan dari Bani Mustalik dibawa ke kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu itu ibunda Juwairiyah atau Barra bin Harith ketika menjadi tawanan, beliau ingin menebus dirinya. Siapa sih, Bu, yang mau berlama-lama jadi tawanan? Jadi tawanan tuh enak napa mboten? Gak enak, ya kan? Maka waktu itu Juwairiyah atau yang bernama Asi Barra mulai berpikir, ya Allah, saya mau menebus diri saya mungkin ya. Dan subhanallah, tapi dia tidak punya apa-apa. Gak punya apa-apa untuk bisa menebus karena menjadi tawanan. Akhirnya beliau memutuskan untuk berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan memutuskan, waktu itu belum ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, saya adalah putri dari pemimpin kabilah Bani Mustalik, ya namanya Barra. Saya ingin menebus diri saya, ya keluar dari tawanan, tapi saya nggak punya apa-apa untuk menebus diri saya. Apakah Anda, wahai Muhammad, memberikan sesuatu kepada saya agar saya bisa menebus diri saya keluar dari tawanan ini? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Yang dikatakan oleh beliau, wahai Barra, apakah engkau ingin yang lebih baik daripada itu? Kira-kira Barronya mau apa enggak, Bu? Ada orang ditawarin, mau enggak? Misalnya ibu pas mau umrah ditawarin, mau enggak yang lebih baik dari itu? Haji misalnya, mau. Pasti semua mau. Ya. Barra bilang begitu, mau ya Rasulullah, mau ya Muhammad. Apa tawaran yang lebih baik daripada itu? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tawarannya adalah engkau ya menjadi istri saya meminangmu, dan engkau menjadi istri saya, dan saya bebaskan engkau dari tawanan. Allahu Akbar. Dapat 2, Bu, bonusnya. Terbebas dari tawanan, menjadi tawanan, dan menjadi istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui ibu-ibu, dulu Juwairiyah atau Barra bin Harith sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Musaffi'. Ya, jadi ibunda Juwairiyah itu punya suami namanya Musaffi' bin Marwan. Ya, kemudian suami yang pertama meninggal dan akhirnya beliau menjanda dan dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dari beberapa buku sejarah, buku sirah, dikatakan bahwa Juwairiyah ini memiliki paras yang cantik, Masya Allah, ayu gitu ya. Dan beliau juga berasal dari kalangan bangsawan, ayahnya seorang ketua suku kabilah. Subhanallah ibu-ibu, Juwairiyah pun akhirnya menjadi istrinya Nabi kita Muhammad SAW, masuk Islam, menjadi istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Dan waktu itu, Allahu Akbar, ya ketika Juwairiyah sudah menjadi istrinya Rasulullah SAW, beliau menjadi istri yang baik, ya menjadi istri yang salihah. Dan ketika beliau menjadi istrinya Nabi kita Muhammad SAW, ada kerabat-kerabat beliau yang jumlahnya kurang lebih 100 dari kaumnya Juwairiyah, itu yang menjadi tawanan, yang masih menjadi tawanan. Maka para sahabat pun mereka berdiskusi dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak tega ketika kami menawan orang-orang yang mana itu adalah kerabat dari ibunda Juwairiyah. Dan Rasulullah SAW pun akhirnya meminta kepada para sahabat ridwanullahi alaihim untuk membebaskan 100 tawanan dari suku Bani Mustalik. Allahu Akbar. Karena siapa, Bu? Karena melihat Juwairiyah sudah menjadi istri beliau. Dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, tidak ada wanita yang lebih barakah dan lebih bermanfaat untuk kerabatnya, untuk kaumnya selain Juwairiyah. Jadi karena Juwairiyah itu menjadi istri Rasulullah, akhirnya Rasulullah membebaskan keluarganya, membebaskan kerabatnya, membebaskan orang-orang dari suku Bani Mustalik, kurang lebih 100 orang untuk bebas tanpa tebusan. Ya. Kenapa? Biasanya kalau dulu peperangan orang ditawan, Bu, pengen keluar nggak mau jadi tawanan itu harus ada tebusan. Ya. Itu dikeluarkan, tidak menjadi tawanan secara gratis.
Kenapa? Karena melihat bahwa saudaranya yang bernama Juwairiyah telah menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membebaskan tawanan-tawanan dari Bani Mustalik dan Allah memberikan keberkahan kepada ibunda Juwairiyah. Subhanallah. Baik, ibunda Juwairiyah, ibu-ibu, selama menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu kebiasaannya selalu beribadah, duduk, Bu, setelah subuh. Sampai nunggu sampai duduk sampai biasanya sampai syuruk, tahu syuruk, Bu? Matahari terbit sejenak baru kemudian menunggu sekitar 10 menit. Nah, baru selesai. Dan kebiasaan itu bisa kita tiru. Kenapa? Ibu-ibu nih yang nggak punya anak-anak, yang anak-anaknya sudah besar, nggak ada tanggungan anak-anak sekolah, maka jikalau saya boleh urun rembuk, boleh saran, duduk di tempat di mana ibu-ibu sholat subuh sampai menunggu matahari terbit dulu, kemudian jangan langsung sholat, menunggu sekitar 10 menit, baru kemudian sholat 2 rakaat, maka ditulis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala umroh sempurna dan sempurna. Enak napa mboten, Bu? Enak. Nggak usah capek-capek naik pesawat, ya. Dikiranya orang yang belum pernah naik pesawat di pesawat itu enak, ya. Padahal yang namanya di pesawat itu, Bu, makanan beda rasa. Ya, beda rasa. Dan itu yang berkata bukan 1-2 orang, banyak. Jadi lucu ya. Biasanya kalau makanan pesawat kan dihidangkan dengan bentuk yang kita itu sebenarnya selera makan. Tapi setelah ada jamaah bilang gini, kok bisa ya makanan kalau saya makan di atas pesawat itu rasanya hambar, katanya. Tapi kalau makanannya itu dibawa turun, rasanya beda lagi. Subhanallah. Jadi saya nitip pesan ya, Bu. Nanti kalau ibu-ibu naik pesawat umroh, ibu-ibu harus punya bekal. Bekal tuh maksudnya bekal yang kira-kira saya mau membaca apa nih, menghabiskan 1 buku kah, membaca 1 juz Al-Quran kah. Dan kalau bagi orang-orang sepuh, misalnya bekal yang kira-kira bisa makan juga boleh, ya, untuk di atas pesawat. Nah, sudah tidak naik pesawat, tidak sa'i ya, Bu, ya, tidak tawaf, tidak ke mikot, ibu-ibu sudah dapat pahala umroh tamun, sempurna dan sempurna. Kalau ibu-ibu sholat subuh menunggu berzikir kepada Allah sampai dalam keadaan syuruk, sholat 2 rakaat, diniatkan, ya, ada yang mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan pahala umroh sempurna dan sempurna. Nah, kebiasaan ibunda Juwairiyah demikian. Maka waktu itu Rasulullah SAW berangkat ke masjid. Ya, berangkat ke masjid, Juwairiyah sudah duduk di rumah salat. Rasulullah SAW pulang dari masjid, beliau juga masih duduk di tempat salatnya. Ya, Allahu Akbar. Ini menandakan bahwa ibunda Juwairiyah itu ahli ibadah, Bu. Ya, ahli ibadah, orang yang suka ibadah. Apa di antara ibadahnya duduk setelah sholat subuh, ya, baca zikir, baca Al-Quran, berdoa, ya, semuanya bisa dilaksanakan. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Juwairiyah, ya, maukah engkau saya beritahu ada zikir, di mana zikir itu lebih baik pahalanya daripada waktu yang engkau habiskan, ya, selama saya pergi ke masjid sampai saya pulang. Jadi zikirnya itu lebih baik pahalanya. Kira-kira mau saya beritahu apa mboten, Bu? Orang kalau nunggu dari sholat subuh sampai syuruk kira-kira berapa jam? Sekarang 4:30 itu subuh. Syuruknya sekitar jam berapa? 5:45 ya, atau jam 6 lah ya. Jam 6 syuruk, berarti 1,5 jam menunggu. Dan itu ada zikir yang lebih baik dari itu, kata Rasulullah SAW. Apa zikirnya? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Berapa kali dibaca? 3 kali. Udah hafal semua apa dereng? Belum, ada yang godok-godok, tulis. Yang belum, Mbak, tulis, Mbak. Subhanallah. Biasanya ada di dzikir pagi ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa ridha nafsihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi
wa ridha nafsihi. Mbak yang pakai kerudung abu-abu, kecepatan apa mboten kula? Oke, saya pelankan lagi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa zinata arshihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Terakhir, wa midada kalimatih. Ya, saya ulangi lagi. Ayo ibu-ibu yang sudah hafal coba saya cek. Ayo ibu-ibu, bismillah. 1, 2, 3, coba baca. Subhanallah waridho, donya panjang. Wazinata dulu. Wazinata arshihi wa midada kalimatih. Sekarang artinya ya. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau kita berzikir kita juga harus tahu artinya. Subhanallahi, maha suci Allah. Wa bihamdihi, hamba memujimu ya dengan pujian-pujian yang layak untukmu. Subhanallah. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan hamba memujimu adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Subhanallah, sebanyak jumlah makhluk yang Allah Azza wa Jalla telah ciptakan. Dan makhluk Allah itu bukan hanya manusia, ya banyak sekali. Kemudian di sini waridha nafsihi, dan sejauh keridhoanmu, ya Masya Allah. Wa zinata arshihi, dan seberat timbangan arsy-Mu. Arsy Allah itu saat ini berada di arsy. Ya, dan arsy-Nya Allah itu berat sekali, Bu. Bisa dibayangkan nggak? Kelak nanti pada hari kiamat, arsy-Nya Allah akan dipikul oleh 8 malaikat. Dan kita tahu yang namanya malaikat, satu malaikat saja ketika mengepakkan sayapnya malaikat dikepakkan, itu akan menutupi bumi ini. Padahal jumlah sayap malaikat 600. Kira-kira bisa dibayangkan segede apa nggak, Bu? Gedenya luar biasa ya, Bu. Mungkin kalau orang Prambanan lihat malaikat pada pingsan dulu. Karena satu sayapnya saja besarnya luar biasa. Dan itu ada 600 sayap. Dari mana kita tahu bahwa malaikat punya sayap? Dari Rasulullah SAW. Tapi kita tidak perlu membayangkan, akal kita nggak nyampe. Ya, yang jelas arsy-Nya Allah itu luar biasa besar. Makhluk Allah yang paling besar itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta ya kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini subhanallah, zikir ini, Bu, kita baca 3 kali di pagi hari, maka pahalanya melebihi duduknya kita dari habis subuh sampai menjelang syuruk atau sampai syuruk. Ya subhanallah. Semoga kita bisa mengamalkan zikir ini, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah adalah ilmu yang Allah berikan kemampuan untuk kita bisa mengamalkannya. Tidak apa-apa, sedikit yang penting kelakon, ya, daripada banyak tapi nggak kelakon. Ya, bismillah, Bu, yang belum mengamalkan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian Ibunda Juwairiyah juga diantaranya beliau hobi berpuasa. Ya Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Padahal beliau masuk Islam itu bukan dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya subhanallah. Tapi begitulah hidayah. Kalau seseorang sudah mengenal Islam, maka biasanya akan lebih semangat untuk mengamalkan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya punya banyak kawan mu'alaf, baik itu di Yogyakarta ataupun di tempat-tempat lain. Mereka biasanya kalau masuk Islam, Bu, ibadahnya tuh nggak tanggung-tanggung. Saat ini saya punya kawan di mana dulu beliau seorang misionaris
Kemudian Allah berikan hidayah di Yogyakarta. Allah berikan hidayah, pekerjaan beliau sampai sekarang itu adalah beliau setiap hari ba'da zuhur mulai berangkat ke lereng-lereng Merapi, lereng-lereng Merbabu, berdakwah di sana. Ya, kalah kalau dakwanya saya sama beliau tuh, beliau yang menang ya, saya nggak ada apa-apanya. Jadi setiap hari, kadang sampai pulang kata beliau, Ustazah, beliau sama suaminya sama timnya, saya biasanya kalau sampai rumah ba'da isya jam 11, jam 12. Untuk apa ya akhwat? Untuk berdakwah. Beliau padahal dulunya adalah seorang misionaris. Allahu Akbar. Kemarin waktu di Mekah ibu-ibu, saya berjumpa dengan wanita Prancis. Allahu Akbar, saya merinding. Setiap kali saya berbicara wanita Prancis itu enggak tahu, bulu kuduk saya kok merinding ya. Jadi, wanita Prancis ini saya berjumpa sholat berdekatan. Kemudian beliau berkata kepada saya speak Arabic gitu ya. Terus saya bilang insyaallah. Terus beliau berbicara dengan saya dengan bahasa Arab. Kemudian berkenalan, beliau berasal dari Perancis. Beliau sekarang lagi bersemangat mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga senang minta kepada saya kalau ada link-link kajian online, saya minta untuk saya belajar, kata beliau. Masya Allah Bu, orang Perancis, asli Perancis ya. Beliau sudah pakai baju syar'i juga, dan beliau sampai sekarang tuh masih senang belajar. Masya Allah, pengen tahu Islam lebih dalam. Kemudian ketika kami akan berpisah itu beliau bilang begini, ya ukhti azizah ya, mohon doakan ibu saya, kata beliau. Semoga ibu saya masuk Islam. Jadi ayahnya sudah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Ya, kita doakan di hari Jumat yang mulia ini, Allah Dat yang maha mengetahui, mengabulkan segala doa hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk ibu dari gadis Perancis yang saya kenal itu, dan semoga Allah meneguhkan keislamannya, keimanannya sampai Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jadi begitulah ibu-ibu, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibunda Juwairiyah, bahwa Allah Zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Kenapa? Coba kita lihat, Ibunda Juwairiyah yang awalnya adalah seorang wanita yang kafir, seorang wanita yang belum mengenal Islam. Ketika cahaya hidayah turun kepadanya, maka Ibunda Juwairiyah benar-benar memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita yang sudah lahir diberikan hidayah Islam, justru kita abai untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita lebih semangat dari orang Perancis tersebut, lebih semangat juga dari Ibunda Juwairiyah. Ya, harusnya seperti itu. Masya Allah. Yang kedua, kita tidak boleh, teman-teman, saya mohon ya, semoga kita termasuk orang-orang yang tidak bermudah-mudahan memicingkan sebelah mata kita atau meremehkan orang-orang yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh kalau kita berjumpa dengan saudari kita yang misalnya masih memakai kerudung tapi kerudungnya pendek, nggak boleh kita remehkan, nggak boleh kita nyinyir. Kalaulah Allah sudah berikan dia hidayah, bisa jadi kesolihannya lebih baik daripada kita. Ya, jadi kita nggak boleh ya akhwat, selagi dia adalah seorang muslimah, maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Karena kita sudah lama kenal, misalnya ya kenal sunnah, maka kita menyombongkan diri dan kita meremehkan orang lain, tidak boleh. Bisa jadi yang kenal sunnah, Allah ambil hidayahnya kembali kepada awal ya. Orang yang belum kenal sunnah, Allah kasih hidayah, mereka justru mengamalkan apa yang mereka nanti ketahui. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh ya, karena hatinya seorang hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha membolak-balikan hati seorang hamba. Kita semuanya bersaudara ya. Selagi sholat kita sama, masih menghadap kiblat ya, puasa kita sama, masih di bulan Ramadan, maka itu adalah saudara kita. Walaupun mungkin casing kita sedikit berbeda, tapi tetap mereka adalah saudara kita yang harus kita tegur, yang harus kita sapa, yang harus kita ajak dalam bermuamalah ya. Dan itu adalah akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibunda Juwairiyah adalah mari kita menjadi wanita-wanita yang memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin.
Ya, jadi kita harus tahu nih, mana tugas yang harus kita prioritaskan, mana tugas yang bisa kita pending terlebih dahulu. Tugas mana yang harus kita prioritaskan adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mentaati suami kita. Itu harus kita dahulukan daripada ibadah-ibadah yang lain selain kewajiban. Ya, jadi kita sebagai wanita harus pintar memilah dan memilih. Kira-kira kalau waktunya sempit, mana yang didahulukan? Kewajiban dulu yang kita dahulukan, baru yang sunnah. Ya, jangan sampai yang sunnah didahulukan, baru kemudian yang kewajiban ini kita tinggalkan. Jangan. Ya, kewajiban dulu, baru kemudian yang sunnah kita tegakkan. Dan terakhir, ya, Masya Allah, pelajaran dari Ibunda Juwairiyah, jadilah kita orang yang banyak memberikan manfaat untuk kalangan sekitar, terutama kepada karib kerabat. Ya. Kenapa? Karena Ibunda Juwairiyah memberikan manfaat untuk kerabatnya, memberikan manfaat untuk orang sekitarnya. Apa manfaat yang beliau berikan? Karena beliau menikah dengan Rasulullah SAW, akhirnya orang-orang yang dulunya menjadi tawanan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, terkadang kita itu hidup ya hanya mementingkan diri sendiri, tanpa melihat kira-kira masyarakat sekitar kita, karib kerabat kita itu membutuhkan apa. Sekarang yuk mulai kita melihat masyarakat sekitar kita, karib kerabat kita itu butuh apa. Ya. Dan kita mulai sedikit demi sedikit minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bermanfaat bagi keluarga saya. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya Allah, jadikanlah hamba sebagai hambamu yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Kenapa ya akhwat? Karena orang yang senantiasa berbuat baik kepada sesama hamba Allah, ya, namanya akan terus dikenang walaupun jasadnya sudah tidak ada lagi di bumi Allah. Subhanallah. Para ulama, mereka memberikan manfaat dengan ilmu mereka. Sekarang mereka sudah terbujur kaku di kubur, namanya masih dikenang napa mboten? Masih ada. Para nabi yang mereka subhanallah menjadi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah tidak ada, tapi nama-nama mereka masih kita sebut-sebut. Subhanallah. Maka jadilah kita pribadi-pribadi yang nanti ketika kita tidak ada di dunia ini, orang lain merindukan kita. Saya sering mengatakan itu. Dan setiap kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kelebihan yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat bagi sesama hamba Allah. Coba cek kira-kira apa? Berikan. Bahkan ya akhwat, saya nitip pesan, jangan sampai kita sekarang sudah diberikan hidayah oleh Allah dalam bentuk kita menjadi seorang muslimah, tapi kita lupa untuk berkontribusi. Ya, berkontribusi itu memberikan sesuatu untuk agama Islam yang mulia ini. Kira-kira kontribusi saya untuk agama ini apa? Kita pikirkan baik-baik. Ya, subhanallah. Dan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti di akhirat. Siapa yang membebaskan kita dari api neraka? Allah. Dengan apa Allah bebaskan kita dari api neraka? Karena kita alhamdulillah wa syukurillah sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat hidayah. Ya, maka dari itu yuk mulai bersemangat untuk diri kita semuanya, mulai kita pikirkan kira-kira bentuk kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk agama Islam yang mulia ini. Subhanallah. Dan itu sudah dilakukan oleh para istri Rasulullah SAW. Semua istri Rasulullah mereka memiliki bentuk kontribusi yang berbeda-beda. Ibunda Aisyah, beliau memberikan ilmunya. Ya, Zainab binti Khuzaimah memberikan hartanya sampai beliau dijuluki sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Ya, kemudian siapa lagi? Hafsah memberikan kontribusi amanah memegang mushaf sampai mushaf itu akhirnya dicetak. Ya, itu kontribusi untuk Islam. Ibunda Juwairiyah memberikan kontribusi untuk Islam. Beliau menjaga kaumnya, ya subhanallah, dan beliau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau juga seorang perawi hadis. Ya, jadi Ibunda Juwairiyah termasuk yang merawikan hadis yang tadi saya sebutkan, sebuah zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah. Dan Ibunda Juwairiyah kembali kepada Allah ya akhwat di usia beliau 65 tahun pada tahun 50 Hijriyah.
Di beliau ada yang mengatakan 64, ada yang mengatakan 65. Tapi kalau tadi dikaitkan dengan 14 tahun sebelum hijrah, berarti usia beliau 64 tahun. 14 tambah 50 berapa? 64 kan? Ya, 64 tahun. Jadi beliau meninggal pada tahun 50 Hijriah. Ya, dan beliau dilahirkan 14 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Ibunda Juwairiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti Ibunda Juwairiyah yang taat dalam beribadah, ya, yang taat kepada suaminya, yang bisa memberikan manfaat kepada kaumnya, dan semoga kelak di akhirat kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ibunda Juwairiyah. Amin. Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit bisa diambil manfaatnya. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Insyaallah kita berjumpa di kemudian hari. Semoga Allah masih memberikan kepada kita usia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk datang ke majlis ilmu yang mulia. Monggo silahkan teman-temannya diajak, karena barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang semisal tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat baik tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'imiha. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqus syarr. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min adabik. Allahumma inna na'udzubika min adabin nar. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adabin ma'a siddiqin was salihin was syuhada'i was salihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min kulli su'in wa makruh. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min haula'il arba'. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.